Salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Pada hari ini saya mengajak kita semua untuk kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Mari kita berteduh diri di dalam doa untuk kita memulai hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kami semua memulai hari ini dalam pimpinan dan hikmat Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua dan kebenaran firman-Mu menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan, mari kita membuka dan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan bagi kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah firman yang menuntun kita di hari ini. Tema yang melandasi bacaan firman Tuhan, anugerah mendatangkan sukacita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bicara tentang pemberian, gift, kado, atau apapun yang kita dapatkan, pasti kita bersukacita, kita bahagia, kita senang, kita mendapatkan hadiah. Apalagi hadiah yang terbaik dari orang yang kita sayang. Mendapatkan sebuah hadiah menjadi sebuah sukacita bagi kita semua. Dalam bacaan kita mengingatkan semua yang didapatkan dalam hidup kita adalah pemberian Allah, anugerah Allah, gift yang diberikan Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu kepada Allah yang menyelamatkanmu, bukan usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Bukan pekerjaanmu yang membuat engkau diselamatkan, tapi itu pemberian Allah. Dengan jelas, bagian firman ini mengajarkan kepada kita untuk orang kembali lagi merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak boleh memegahkan diri. Karena semua yang kita dapatkan pemberian Allah. Bukan hasil usaha kita. Bukan hasil pekerjaan kita. Tapi semua itu pemberian Allah. Kenapa Allah memberikan kepada kita gift anugerah yang luar biasa? Karena di ayat 10 mengatakan, kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Dan sebagai buatan Allah, pembuat itu, kreator itu akan membentuk kita supaya kita menjadi sebuah hasil yang terbaik. Kita sudah mulai diberikan oleh Allah sebuah anugerah dalam tenunan kasih Tuhan melalui rahim ibu. Sejak dari kandungan kita sudah ditenun dalam cinta kasih Allah. Dan hidup orang percaya
adalah hidup yang memberi diri bagi Allah. Hidup yang mempersembahkan diri bagi Allah karena mendapatkan anugerah yang luar biasa. Dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik karena Dia mau kita hidup di dalamnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani hari ini sangat berat. Dan banyak orang menangis. Sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan ada di mana di masa COVID-19 ini. Tuhan melupakan kami. Tuhan tidak ada dalam penderitaan kami. Ketika orang yang kita kasihi dipanggil pulang dengan cara yang tidak kita kehendaki melalui COVID-19. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan hari ini dalam karya dan perbuatannya menolong kita untuk hidup di dalam Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang percaya, orang Kristen harus punya gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Gaya hidup yang nyata. Teladan kasih dilakukan dan diajarkan Kristus. Dan teladan kasih itu juga yang menolong kita untuk hidup berjalan bersama dengan Kristus. Bukan berarti kita tidak pernah menangis. Persoalan hari ini banyak membuat manusia menangis. Bahkan dunia menangis. Karena kita berada di dalam sebuah box, kita berada di dalam sebuah tempat yang membatasi kita dan ruang gerak kita. COVID-19 ini membatasi kita untuk memeluk, untuk mencium, tapi tidak bisa membatasi kita untuk datang di hadirat Allah. Cara-cara yang ditempuh oleh teknologi hari ini menolong kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Menolong kita untuk ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menangis dalam pergumulan kita, ketika beratnya hidup ini dengan beban yang kita bawa di hadapan Tuhan, sebenarnya juga itu adalah ekspresi sukacita kita. Karena kita masih punya Tuhan yang mampu menolong kita. Saya membaca satu tulisan dari Jürgen Moltmann, seorang teolog Jerman yang mengatakan demikian. Bahasa sukacita itu adalah air mata. Kenapa? Karena kalau Tuhan nggak menderita, kita nggak akan selamat. Tuhan menderita, kita selamat. Dan penderitaan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kasih karunia yang diberikan kepada kita mendatangkan sukacita untuk kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Mengingat kembali kasih Tuhan membuat kita menangis, membuat kita mengingat kembali apa yang Tuhan buat dalam perjalanan hidup kita. Sama seperti seorang ibu yang melahirkan. Ketika dia mengandung, dia melahirkan, dia melihat anaknya bertumbuh, anaknya berhasil, anaknya bisa menjadi seseorang yang dibanggakan. Ya, memakai topi sarjana yang dipindahkan. Dia menangis. Dia menangis karena sukacita, mengingat kembali perjalanan hidupnya, susahnya melahirkan, susahnya membimbing anak itu. Dan menangis dalam sukacita adalah bagian hidup orang percaya yang tidak pernah terpisahkan. Perubahan hidup kita menaruh kita untuk tetap menempatkan pengharapan itu kepada Tuhan, menumbuhkan pengharapan itu kepada Tuhan. Sama seperti kupu-kupu dalam metamorfosisnya, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Dan proses itu tidak mudah.
Proses itu ada dalam sebuah perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Hidup kita juga ada dalam sebuah proses yang tidak mudah. Ya, dianggap biasa dari kepompong. Lalu kita menjadi kupu-kupu yang mampu untuk terbang. Itu sebuah perjalanan yang tidak mudah. Ada sebuah perubahan hidup, merespon rahmat Allah, menikmati berkat Allah dalam hidup kita setiap hari. Semuanya adalah kasih karunia Allah, dan anugerah mendatangkan sukacita dalam hidup kita kalau kita mau hidup di dalamnya. Saya kembali menegaskan kepada kita semua dalam bacaan ini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa yang kita jalani dalam setiap karya pelayanan hari ini sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Karena Allah mau kita tetap hidup di dalamnya. Apapun profesi kita, apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita hari ini, mari kita pergunakan dengan baik untuk tetap hidup di dalam Allah. Tuhan menolong kita semua. Dan melewati badai COVID-19, biarlah firman ini meneguhkan iman kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan kita minta tuntunan Tuhan di hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh ada dalam perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang diberikan kepada kami. Biarlah itu mendatangkan sukacita untuk tetap hidup di hadapan Allah. Dalam kerendahan hati, kami berdoa, kami meminta di dalam nama Yesus. Allah berikan kami kesehatan, Allah anugerahkan kami kekuatan, Yesus Kristus menopang hidup kami. Melewati persoalan-persoalan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak manusia yang sudah merasakan anugerah keselamatan itu. Mereka berangsur-angsur sembuh dari terpaparnya coronavirus COVID-19. Mereka mulai menata hidup kembali. Kami bersyukur bahwa pelaksanaan vaksin sudah mulai berlangsung. Kami bertaruh dan kami mengharapkan Tuhan untuk mempertaruhkan semua proses ini agar kami mau tetap hidup di dalam Tuhan, taat pada protokol kesehatan, dan menjawab panggilan Tuhan dalam tugas dan kerja kami. Bagi semua tenaga medis, kami minta di dalam nama Yesus hikmat, anugerah dan kekuatan Allah diberikan bagi mereka. Bagi semua pemuka agama dari semua agama yang ada di Indonesia, biarlah di mimbar-mimbar gereja kami menyuarakan edukasi, pendidikan, dan protokol kesehatan untuk menjaga dan merawat kehidupan bersama-sama. Kami berdoa bagi gereja Masihi Injili di Timur dalam semua program pelayanan yang berlangsung. Biarlah tetap menjadi tangan hati Allah yang menjemaat. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami dari pusat, di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang, dan seluruh kabupaten. Tuhan pakai mereka untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang menolong banyak orang dalam situasi pandemi di mana COVID-19 ini mempunyai dampak yang begitu besar
bagi perekonomian, dan banyak orang juga yang secara mental terganggu dalam isolasi dan dikucilkan. Kami minta di dalam nama Yesus supaya semua orang dibukakan hati, dibukakan pikirannya, dibukakan matanya untuk kembali melihat maksud dan rencana Allah untuk tetap hidup di dalam penyertaan dan pengharapan kepada Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun kami. Tuhan yang akan menjaga keluar dan masuk kami. Tuhan Yesus yang akan memberkati seluruh kehidupan kami. Biarlah hari ini kami mulai dengan sukacita karena anugerah dan penyertaan-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Terimalah berkat dan pimpinan Roh Kudus. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai, memberkati kita semua, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Salam sehat bagi kita semua, dan selamat memulai hari dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Dari Gemit Klasis Kota Kupang Timur, suara kebenaran menolong kita untuk membawa kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.